5 sekawan, berkelana. Bagian 19 terkurung di bawah tanah. Julian diam saja. Ia marah terhadap dirinya sendiri, karena tadi tak memikirkan kemungkinan itu. Walau mereka memang melihat Lou dan Tiger dan masuk ke dalam bis sambil membawa koper, tapi sebetulnya mungkin saja mereka bukan akan menginap di tempat lain. Mungkin saja koper-koper itu berisi barang-barang curian yang hendak dijual. Rupanya mereka cepat kembali, lalu naik lagi ke atas bukit, kata Julian sambil berpikir-pikir. Mungkin mereka bermaksud hendak mencoba sekali lagi mengambil Nobby dan Pongo. Aku benar-benar tolol tadi, terlalu mempercayakan diri pada nasib baik. Yah, sekarang ku coba saja menggeserkan papan-papan itu. Mungkin saja bisa, jika aku bernasib baik. Ia berusaha sekuat-kuatnya. Dan papan-papan itu berhasil juga digeserkannya sedikit, tapi tepat seperti yang dikhawatirkannya. Ternyata karavan telah didorong kembali ke atas lubang, jadi kalaupun Julian berhasil menggeser papan-papan itu ke tepi, mereka toh tetap tidak bisa keluar. Mungkin Pongo bisa membantu, katanya tiba-tiba. Julian berseru-seru, Pongo, Pongo, kemarilah, tolong kami. Anak-anak diam semuanya, mengharapkan akan terdengar suara Pongo mengoceh tak jauh dari situ, atau mengorek-ngorek papan yang menutupi, tapi suara Pongo tak terdengar. Kemudian semuanya ikut memanggil-manggil. Tapi percuma, Pongo tidak datang. Apakah yang terjadi terhadap simpanse itu? Kasihan si Nobby, ia gelisah sekali. Aku kepingin tahu apa yang telah terjadi di atas, katanya berulang-ulang, kurasa Pongo mengalami bencana. Di mana dia? Sebenarnya Pongo tak jauh dan tempat mereka terkurung. Simpanse itu terkapar di tanah. Kepalanya berdarah, Pongo tak sadarkan diri. Karena itulah tak didengarnya anak-anak yang memanggil-manggil namanya dengan bingung. Kekhawatiran Julian ternyata memang benar terjadi. Lou dan Tiger dan naik lagi ke atas bukit, sambil membawa uang untuk membujuk Nobby beserta Pongo agar mau turun kembali. Begitu sampai ke dekat lembah di sisi bukit, mereka berhenti lalu memanggil-manggil. Nobby, Nobil, seru mereka. Kami datang untuk berteman lagi, bukan untuk menyakitimu. Ini ada uang untukmu. Ayolah, jangan membandel lagi. Ikutlah dengan kami kembali ke perkemahan. Tuan George sudah menanyakan dirimu. Ketika tak mendengar jawaban, keduanya mendekat. Mereka tertegun ketika melihat Pongo. Simpanse itu terikat ke roda mobil, dan karenanya tak mungkin bisa menyerang. Pongo duduk sambil menggeram-geram menunjukkan gigi. Kemana anak-anak itu? Tanya Lou. Kemudian dilihatnya bahwa karavan agak tergeser letaknya, dengan segera ia mengetahui apa yang telah terjadi. Mereka menemukan jalan ke bawah tanah. Dasar anak-anak lancang, lihatlah. Mereka menggeser karavan yang tadinya berada di atas lubang. Apa yang kita lakukan sekarang? Mula-mula ini dulu, kata Dan dengan suara kejam. Diambilnya sebuah batu besar lalu dilemparkannya ke arah Pongo. Simpanse itu berusaha mengelak, tapi tertahan tali yang mengikatnya ke roda. Batu itu tepat mengenai kepalanya. Pongo menjerit keras, lalu langsung roboh tak berkutik lagi. Kau membunuhnya, kata Lou. Syukur, balas Tiger dan kejam. Sekarang kita periksa apakah lubang masuk terbuka. Anak-anak itu kepingin dicekik, rupanya mereka. Ternyata lubang masuk menganga lebar. Mereka sekarang pasti ada di bawah, kata Tiger Dan. Ia marah sekali. Kita turun saja ke bawah dan membereskan anak-anak itu, dan kemudian minggat setelah mengambil barang-barang kita. Kita toh sudah merencanakan akan minggat besok. Apa? Kata Lou mengejeknya. Pada siang hari sekarang ini. Pada saat mana mungkin saja ada orang lewat dari tempat pertanian. Kau memang pintar. Kau punya usul lain, tantang Tiger Dan. Kita ikuti saja rencana semula, sambung Lou. Kita turun. Kalau sudah gelap dan mengambil barang-barang kita. Kita bisa membawa kereta kita kemari nanti malam, seperti direncanakan. Sekarang kita tidak perlu lagi repot-repot mengusir anak-anak itu, karena toh ada di bawah tanah. Mereka bisa kita kurung di sana sampai kita lari dari sini. Betul juga, kata Dan. Tiba-tiba ia meringis, menunjukkan sebaris gigi yang kotor. Ya, sekarang lubang ini kita tutup dulu lalu kita geserkan karavan ke tempatnya semula. Nanti malam, kalau sudah gelap kita datang lagi dengan membawa kereta. Kita turun ke bawah mengumpulkan barang-barang, lalu lubang ini kita tutup lagi. Anak-anak biar terkurung dulu di dalam. Nanti kalau kita sudah di tempat yang aman, kita mengirim surat pada Gorgio. Kita suruh dia kemari, untuk membebaskan anak-anak. Ah, untuk apa?
kata Lou dengan suara kejam. Biar saja mereka mati kelaparan di bawah tanah. Salah sendiri, kenapa iseng mencampuri urusan kita? Wah, jangan, kata Dan, nanti kita semakin diuber-uber polisi. Sebaiknya kita melemparkan makanan sedikit ke dalam lubang, supaya mereka tidak mati kelaparan sampai saat dibebaskan. Tak ada gunanya membiarkan mereka mati kelaparan, Lou. Kalau hal itu kita lakukan bisa ribut nanti. Kedua laki-laki itu mengembalikan papan-papan dengan hati-hati menutupi lubang masuk. Kemudian mereka menaruh gumpalan tumbuh-tumbuhan liar di atas papan-papan itu. Lalu karavan mereka dorong kembali ke tempat semula. Mereka memandang Pongo. Simpanse itu masih terkapar. Di kepalanya kelihatan luka besar. Dia tidak mati, kata Lou sambil menendang simpanse itu. Nanti pasti sadar lagi. Lebih baik kita biarkan terbaring di situ. Kalau kita mengusungnya kembali ke perkemahan, nanti di tengah jalan tahu-tahu bangun. Lantas kita diserang olehnya. Tidak, biar dia terkapar di sini. Pongo takkan membahayakan kita malam nanti karena terikat ke roda karavan. Lou dan Tiger dan turun lagi ke bawah. 10 menit kemudian anak-anak sampai di dasar lubang, dan melihat bahwa bagian atasnya tertutup. Sebetulnya kalau mereka tadi tidak iseng ingin mengetahui kelanjutan terowongan, mereka masih bisa keluar dan membebaskan Pongo untuk menyerang kedua laki-laki jahat itu. Tapi kini sudah terlambat, lubang sudah ditutup rapat dari atas. Mereka tidak bisa keluar lagi. Tak ada yang bisa menolong Pongo dan mencuci lukanya. Anak-anak tertawan di bawah tanah. En mulai menangis, walau ia berusaha agar tak diketahui oleh yang lain-lain. Nobby melihatnya, lalu merangkulnya. Jangan menangis, En, katanya. Kita pasti selamat. Tak ada gunanya tetap di sini saja, kata Julian kemudian. Lebih baik mencari tempat lain yang lebih nyaman, di mana kita bisa duduk dan berunding dan makan. Perutku lapar. Mereka menyusur lorong lagi naik ke atas lewat lubang di langit-langit, lalu masuk ke dalam rongga gua yang luas. Mereka menemukan suatu sudut yang lantainya berpasir lalu duduk di situ. Julian menyerahkan ransel pada En. Adiknya itu mengeluarkan makanan bekal piknik mereka. Lebih baik hanya satu senter saja yang dinyalakan, kata Julian. Kita tidak tahu berapa lama akan terkurung di sini. Jangan sampai nanti harus meraba-raba dalam gelap. Dengan segera anak-anak memadamkan senter mereka, karena tak ada yang mau tersesat dalam lorong gelap di bawah bukit. Anak-anak merasa jauh lebih tenteram ketika sudah kenyang makan. Wah, enak, kata Dick sambil mengusap-usap perut. Coklatnya jangan dimakan sekarang, En. Mungkin nanti kita perlukan. Aduh, aku haus sekali. Aku juga, kata Nobby. Lidahku sampai terjulur keluar seperti tim. Yuk, kita minum. Tapi di mana? Dalam gua yang satu lagi di ujung terowongan ini kan ada sungai, kata Nobby. Kurasa airnya bisa diminum. Yah, mudah-mudahan saja, kata Julian. Sebetulnya kita sudah diperingatkan agar jangan minum air yang belum dimasak pada waktu berkemah, tapi kita kan tidak tahu akan mengalami kejadian seperti ini. Mereka pergi ke gua yang ada sungainya. Setiba mereka di situ langsung minum. Air sungai itu enak rasanya bersih dan dingin sekali. Tim ikut minum. Sebenarnya ia agak bingung menghadapi petualangan sekali ini. Tapi selama George ada di sampingnya, anjing itu sudah senang. Kalau tuannya itu tiba-tiba kepingin tinggal di bawah tanah seperti cacing, terserah, pokoknya Timmy ada di sampingnya. Mungkinkah sungai ini yang mengalir keluar dan lubang yang kita lihat dulu di sisi bukit, kata Julian tiba-tiba. Jika betul begitu dan kita bisa menyusurnya mungkin saja kita bisa keluar lewat lubang itu. Pasti kita akan basah kuyup, kata George, tapi masa bodoh. Yuk, kita periksa sebentar. Apakah bisa mengikuti jalan air ini? Anak-anak menuju ke tempat di mana sungai itu menghilang ke dalam sebuah terowongan, mirip dengan terowongan kering yang mereka lewati tadi. Julian menyorotkan senternya ke dalam terowongan itu. Kurasa kita bisa mengarunginya, katanya. Arus di situ deras sekali, tapi tak begitu dalam. Begini saja, aku pergi sendiri dulu untuk melihat kemana tujuannya. Nanti aku kembali dan mengatakannya pada kalian. Tidak, bantah George seketika itu juga. Kalau kau pergi, kami semua ikut. Kau bisa terpisah nanti dari kami. Gawat, baiklah, kata Julian. Aku tadi cuma berpendapat, tak ada gunanya jika kita semua menjadi basah kuyup. Yuk, kita coba saja sekarang. Satu persatu mereka mulai mengarungi arus sungai. Alirannya deras sekali.
Kaki mereka terasa seperti ditarik-tarik. Tapi dalam terowongan, air hanya sedikit lebih dari lutut tingginya. Mereka mengarungi terus, diterangi sinar senter. Timmy agak repot, ia harus separuh berjalan dan separuh berenang dalam air. Ia tak begitu suka pada urusan dalam air itu, karena dianggapnya konyol. Anjing itu berenang mendului Julian, lalu meloncat naik ke atas tebing rendah yang menjajari tepi air. "Kau pintar, Tim," kata Julian. Ia ikut naik ke atas tebing. Di situ ia harus berjalan membungkuk karena dalam keadaan tegak kepalanya pasti akan membentur bagian atas terowongan. Tapi setidak-tidaknya ia tak perlu lagi berendam dalam air yang sedingin es. Yang lain-lain mengikuti contohnya, dan mereka kemudian berjalan di tepi sungai selama di situ ada tebingnya. Tapi kadang-kadang tebing itu tidak ada. Mereka terpaksa mengarungi air lagi, yang tahu-tahu sudah bertambah dalam. "Astaga, hampir sampai ke pinggang," kata Anne. "Mudah-mudahan saja tidak semakin dalam. Pakaianku sudah kuangkat setinggi mungkin, tapi sebentar lagi pasti basah juga." Mujur bagi mereka, air sungai tidak semakin dalam. Tapi arusnya semakin deras. "Kita sekarang agak menurun," kata Julian kemudian. "Mungkin sudah dekat tempat keluar dari bukit." Memang, tiba-tiba Julian melihat sinar terang di kejauhan. Tak lama kemudian ia tahu, sinar apa itu. Ternyata cahaya matahari yang merembes masuk, menembus air yang mengalir keluar lewat lubang di sisi bukit. "Ayo," kata Julian, "kita sudah hampir sampai." Dengan perasaan lega anak-anak melanjutkan langkah mereka dalam air. Sebentar lagi mereka akan sudah berada di luar. Mereka akan mencari Pongo, lalu lari cepat-cepat menuruni bukit naik ke atas bis yang pertama datang dan menuju ke kantor polisi. Tapi pengharapan mereka tak terkabul. Mereka kecewa sekali ketika ternyata air terlalu dalam sehingga tidak bisa diarungi lagi. Nobby berhenti melangkah. Anak itu ketakutan. "Aku tak berani terus," katanya. "Aku nyaris saja terseret air." "Aku juga," kata Anne ketakutan. "Barangkali aku bisa keluar dengan jalan berenang," kata Julian dan langsung mencoba. Tapi tidak jadi, karena arus air sungai terlalu deras. Julian takut terbanting ke tebing. "Percuma," katanya suram. "Sama sekali tak ada gunanya. Percuma saja kita mengarungi sungai sampai di sini. Terlalu berbahaya jika mencoba meneruskan perjalanan. Padahal tinggal beberapa langkah lagi kita akan sudah berada di luar." "Benar-benar menjengkelkan. Kita harus kembali," kata George. "Jika tidak, aku khawatir Timmy akan tenggelam." "Aduh, sejauh itu kita harus kembali."